Bab 28. Ibu Kota Kerajaan. Hari-hari di kapal awang cukup membosankan karena tidak ada hiburan. Selain bermain dengan adik perempuannya, Lin Siye, setiap hari, Mileye hanya latihan. Dan sekarang setelah memiliki jiwa pertarungan, dia bisa dengan mudah mengalahkan saat bertarung melawan bayangan. Jiwa pertarungan. Mileye tidak tahu banyak tentang jiwa pertarungan yang baru terwujud ini. Dia hanya tahu bahwa ketika dia bertarung melawan bayangan sekarang, jika dia mengaktifkan jiwa pertarungan ini, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Dan itu semakin kuat. Ini membuatnya sangat bersemangat. Satu-satunya yang disayangkan adalah ini bukan jiwa pedang. Jika itu adalah jiwa pedang, itu berarti dia bukan calon Super Master Pedang, tetapi Super Master Pedang sejati. Dan meski sudah memahami jiwa pertarungan sekarang, dia belum bisa disebut Master Budo. Karena dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri. Entah itu jiwa pedang atau jiwa pertarungan, itu adalah simbol status Master Budo dan Super Master Pedang. Tapi bukan berarti dengan memiliki jiwa pertarungan dan jiwa pedang maka pasti akan menjadi Master Budo dan Super Master Pedang. Di antara mereka, ada banyak celah. Sekarang, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah memahami konsepsi niat yang seharusnya tidak dia pahami sekarang, dan prosesnya dia harus lalui. Tentu saja, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Master Budo, atau selama dia mencapai alam energi perlindungan dan dapat mengendalikan energi, sampai batas tertentu, dia adalah Master Budo. Seberapa kuat dia, itu tergantung seberapa banyak dia memahami seni bela diri. Tidak peduli apa, kali ini, dia sudah puas. Kejernihan hati pedang, jiwa pertarungan. Sekarang yang paling ingin dia lakukan adalah bertarung melawan Ladiaan yang berbaju putih seperti salju. Sekarang kamu masih bukan lawan wanita itu. Gadis misterius sepertinya tahu apa yang dipikirkan Mileye, dan segera berkata, wanita yang bertarung melawanmu tidak hanya menekan alamnya, tetapi juga menekan beberapa kemampuan spesialnya yang lain. Kesimpulannya, kalau dihitung secara terpaksa, dia kuat. Kalau dihitung secara terpaksa. Mileye tampak agak heran, senior, di matamu, apakah dia tidak cukup kuat? Gadis misterius berkata dengan suara rendah, orang yang kalau dihitung secara terpaksa cukup mampu olehku, itu sudah bisa membuatnya memandang rendah para jenius yang tak terhitung jumlahnya di bawah awan. Mileye bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, apakah kamu sangat lihai sebelumnya? Gadis misterius berkata, coba tebak. Mileye. Gadis misterius menambahkan, nak, karena kamu sangat menyayangi adik perempuanmu, aku akan memberimu beberapa nasihat secara gratis. Di dunia ini, bakat dan fisik sebenarnya adalah awan yang mengambang. Dari zaman kuno hingga sekarang, orang biasa yang dapat berjajaran dengan dewa sama sekali tidak sedikit. Ilmu bela diri, Tao pedang, termasuk segala jalan dunia, itu tidak ada habisnya. Bila bakat serta fisiknya bagus, paling-paling akan memberi kamu beberapa keuntungan, kamu bisa melangkah lebih jauh, tetapi bisakah kamu terus maju? Ini lebih tergantung pada ketekunan dan karakter seseorang. Mileye terdiam. Ketekunan, karakter. Dia mengerti yang ketekunan, dia bisa hidup bersama adik perempuan sampai sekarang karena ketekunannya. Sedangkan untuk karakter, dia tidak sepenuhnya mengerti, tapi baginya, dia tidak menanyakan benar atau salah, tapi hanya sesuai keinginan hati. Jika menurutnya itu benar, lakukanlah. Jika menurutnya itu salah, jangan lakukan. Hal-hal di dunia sulit untuk memenuhi harapan setiap orang, yang penting tidak menentang hati nurani. Suara gadis misterius kembali terdengar, sekarang kamu sudah mengerti jiwa pertarungan, kamu bisa belajar lebih banyak lagi,
jangan sia-siakan jiwa pertarungan ini, karena untuk seni bela diri kamu bisa belajar sendiri. Mileye tertegun, dan kemudian dengan cepat berkata, senior tidak mengerti seni bela diri. Gadis misterius berkata, bukannya aku tidak mengerti, tapi aku terlalu mengerti. Kedepannya, entah itu tahu pedang atau seni bela diri, kamu perlu mendalami dan mempelajarinya sendiri. Yang bisa aku lakukan untukmu hanyalah membimbing kamu ketika kamu berada dalam kegelapan. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, jalan yang telah dilalui orang lain, itu bukan jalan kamu, jangan coba-coba meniru jalan orang lain, jalan yang telah kamu lalui, apa yang kamu pahami benar-benar milik kamu. Sama seperti jiwa pertarungan ini, pilihanmu sendiri yang membuatmu mewujudkan jiwa pertarungan ini, dan jika aku menyuruhmu melakukan itu, kamu tidak akan pernah mewujudkan jiwa pertarungan. Seringkali, disengaja, hanya akan mengalahkan diri sendiri. Hei, aku benar-benar tidak ingin menjelaskan hal-hal kecil ini kepadamu, cepatlah bergabung dengan akademi itu untuk menyelamatkanku dari gangguanmu. Mileye tidak mengganggu gadis misterius karena dia sudah mengerti maksud gadis misterius. Ibarat mendaki gunung, ada juga yang bilang mendaki gunung itu melelahkan dan sulit, tapi kamu tidak akan merasakannya. Ketika kamu mencobanya sendiri, kamu akan tahu di mana lelahnya dan di mana susahnya. Begitu pula dengan ilmu bela diri dan tahu pedang. Hanya dengan mencobanya sendiri barulah dia paham betul di mana letak kesulitannya dan di mana lelahnya. 1 jam kemudian, Mileye meninggalkan menara penjara alam. Sesaat setelah meninggalkan menara penjara alam, si gendut Bradilu datang ke kamarnya bersama Lin Siye. Setelah Mileye memamerkan kekuatannya di kota pembatas dunia, kekaguman si gendut Bradilu terhadap Mileye menjadi sedikit gila. Dia sendiri mengagumi kultivator pedang, dan Mileye maju saat itu, dan citra Mileye di mata si gendut itu tiba-tiba menjadi kuat. Memuja. Kekaguman yang luar biasa. Si gendut itu juga cepat akrab. Setelah memasuki ruangan, ia membawa seikat buah dan meletakkannya di atas meja di depan Mileye dan adiknya. Mileye dan adiknya saling berpandangan dan tersenyum. Pada saat ini, Danilu masuk ke kamar. Danilu mengepalkan tinjunya ke Mileye, dan berkata sambil tersenyum, tidak mengganggu. Mileye tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, senior Lu, silakan duduk. Danilu duduk, dan kedua anak kecil itu minggir dengan bijaksana. Danilu berkata, kita akan mencapai ibu kota kerajaan dalam setengah hari. Apakah kamu mengenal seseorang di ibu kota kerajaan? Mileye menggelengkan kepalanya. Kali ini ke ibu kota kerajaan, dia tidak kenal siapa-siapa. Danilu tersenyum kecil, ibu kota kerajaan itu penuh dengan banyak jenis orang. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di penginapan yang aku atur sebentar. Setelah kamu masuk Akademi Changmu, kamu bisa memilih untuk menginap di sana. Bagaimana denganmu? Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Adapun kebaikan Danilu, dia secara alami tidak akan menolak. Seperti kata pepatah, bertambah satu teman bertambah satu jalan lain. Karena pihak lain memiliki niat baik seperti itu, mengapa dia harus menolak? Melihat Mileye setuju, senyum di wajah Danilu menjadi lebih lebar. Dia adalah penguasa kota dan memiliki kekuatan besar. Tak perlu dikatakan, alasan mengapa dia membuat hubungan seperti itu dengan Mileye adalah karena dia menghargai potensi Mileye. Danilu tidak tinggal lama, setelah beberapa saat dia pergi dengan si gendut itu. Hanya Mileye dan Lin Siye yang tersisa di ruangan itu. Lin Siye duduk di samping Mileye dan berkata dengan lembut, Kak,
apakah kamu tidak setuju menjadi letnan karena aku? Mileye memandang Lin Siye. Lin Siye berkata dengan lembut, aku bertanya kepada si gendut itu, dia mengatakan bahwa letnan itu adalah pejabat yang sangat besar. Itu menjadi pejabat, mengapa kamu begitu bodoh, mengapa kamu menolak? Mileye mengusap kepala kecil Lin Siye dengan ringan, untuk apa kakak menjadi letnan, bagaimana denganmu? Lin Siye menatap lurus ke arah Mileye, aku menyusahkanmu, kan? Mileye menggelengkan kepalanya, kamu adalah orang terpenting dalam hidup kakakmu. Demi kamu, kakak dapat melakukan apa saja dan melepaskan apapun. Mengatakan itu, dia memegang tangan kecil Lin Siye dengan erat, tanpamu, bahkan jika kakak menjadi dewa pedang, itu tidak akan ada artinya. Air mata Lin Siye tiba-tiba mengalir, dia tidak berbicara, dia hanya memeluk Mileye dengan erat. Setelah beberapa saat, Lin Siye mengantuk dan tertidur. Doyan tidur. Melihat Lin Siye di tempat tidur, wajah Mileye suram, Lin Siye lebih mengantuk dari sebelumnya. Untungnya, ada giok api langit, dia tidak kedinginan, tetapi situasinya tidak terlalu baik karena wajahnya semakin pucat. Jangan lihat dia biasanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi Mileye tahu jelas bahwa dia tidak ingin dia khawatir. Mileye dengan lembut menutupi selimut untuk Lin Siye, lalu meninggalkan ruangan dan datang ke dek kapal awan. Di haluan kapal, dia melihat ke atas dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, hampir senja, dan langit berwarna merah, seperti kain merah besar. Di bawah matahari terbenam, menaungi ribuan gunung. Ibu kota kerajaan akan segera tiba. Sobat kecil. Pada saat ini, suara Daniel Lu terdengar. Mileye menoleh, Daniel Lu berjalan ke arahnya. Daniel Lu tersenyum dan berkata, melihat sobat kecil seperti ini, kamu ingin bergegas ke ibu kota kerajaan. Mileye mengangguk, senior, bisakah kamu memberitahu aku tentang Akademi Changmu? Daniel Lu mengangguk, Akademi Changmu bukan faksi kerajaan Jiang, seperti Paviliun Zuixian, mereka ada di seluruh dunia, dan alasan mengapa mereka begitu populer, selain memiliki mentor yang sangat kuat dan berbagai sumber daya kultivasi, ada alasan lain, itu adalah simbol status. Selama kamu masuk Akademi Changmu, itu setara dengan dicap sebagai jenius. Ketika kamu keluar di masa depan, kamu akan direkrut oleh berbagai faksi. Mengatakan itu, dia tersenyum sedikit, yang keluar dari Akademi Changmu, hidup enak di mana-mana, bahkan akan direkrut oleh keluarga kerajaan. Untuk anak-anak keluarga miskin, ini adalah jalan terpendek untuk maju. Untuk anak-anak keluarga kerajaan, identitas siswa Akademi Changmu adalah jaminan bagi mereka. Setelah masuk Akademi Changmu, mereka bisa berteman dengan banyak orang jenius. Kamu harus tahu di ibu kota kerajaan, jaringan koneksi adalah hal yang paling penting. Mileye sedikit mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia bertanya lagi, apakah sarjana nasional Ladiaan juga dari Akademi Changmu? Daniel Lu menggelengkan kepalanya, sarjana nasional Ladiaan bukan dari Akademi Changmu. Mileye sedikit terkejut, kenapa? Daniel Lu tersenyum, ketua Akademi Changmu secara pribadi mendekati sarjana nasional An dan berharap dia akan bergabung dengan Akademi Changmu, tetapi aku dengar dia menolak. Menolak? Mileye tercengang, kenapa? Daniel Lu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena tidak ada mentor di Akademi Changmu yang bisa mengajarinya. Harus dikatakan bahwa dia sudah bisa menjadi mentor. Menurutmu, memintanya untuk bergabung dengan Akademi Changmu, konyol tidak? Mileye. Daniel Lu menambahkan, namun, meskipun dia tidak bergabung dengan Akademi Changmu, Akademi Changmu tetap memberinya gelar kehormatan, yaitu mentor kehormatan. Meskipun dia tidak memiliki kekuasaan nyata,
di Akademi Changmu, selain ketua akademi dan beberapa tokoh inti, semua orang harus memberi hormat ketika mereka melihatnya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, sejauh yang aku tahu, faksi di belakang Sarjana Nasional An tidak sederhana. Namun, ini bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Milei mengangguk dan bertanya lagi, senior, aku mendengar bahwa Akademi Changmu memiliki dokter terbaik, kan? Daniel Lu mengangguk, tidak berani mengatakan yang terbaik, tetapi metode pengobatan yang mereka miliki seharusnya paling canggih di kerajaan Jiang. Bahkan para tabib kekaisaran di istana sering pergi ke sana untuk meminta nasihat, bahkan beberapa tabib kekaisaran berasal dari sana. Mendengar ini, hati Milei lega, dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan di ujung garis pandangnya, 1000 gunung berlalu, dan kota kuno yang megah bisa terlihat samar-samar. Ibu kota kerajaan bersambung.